بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kepadanya yang mana berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di dalam masjid ini, bisa salat subuh berjamaah tiap subuh berjamaah, kemudian selepas salat subuh kita bisa belajaran bersama. Tiap subuh ini kita belajar fikih kembali, kita baca kitabnya Habib Hasan Al-Kaf, itu At-Taqriratus Sadidah. Tak lupa pula niat beriktikaf dalam masjid supaya mendapatkan pahala i'tikaf, karena pahala i'tikaf itu kalau diniatkan mendapatkan pahala tersendiri. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita sambung kembali belajaran tentang apa semalam? Sujud sahwi habislah. Kemudian sujud tilawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sujud tilawah, sujud tilawah atau kita kenal dengan sujud sajadah. Sujud sajadah. Jadi dibahas sedin tersendiri tentang sujud sajadah. Jadi namanya itu sujud tilawah, sujud lantaran membaca Quran. Tusannu sajadatu tilawah, disunnahkan sujud tilawah itu lil qari'i was sami'i wal mustami'i, baik bagi orang yang membaca atau yang mendengarkan, sami' orang yang mendengar, wal mustami'i atau dan orang yang mendengarkan. Jadi yang membaca sudah sujud sajadah, yang mendengar artinya sekilas keadaan ambil istilah duduk mendengar, itu ayat sajadah, sunnah juga sujud sajadah. Atau yang beristilah mendengarkan, sami' mustami', sami' itu mendengar, mustami' mendengarkan. Makanya apa? Bilal rajin ketika sebelum khutbah, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu diam, wastami'u bukan isma'u, adalah artinya dengarkan. Istama'a itu mendengarkan, beda dengan kata sami'a yasma'u, mendengar saja. Disuruh oleh Bilal istami'u, khutbah rajin kan, dengarkan. Jangan wasma'u kan, kalau wasma'u mendengar sambil guringin kawah aja, belentok, belum pandiran, belum cocok pentol saja. Tapi disuruh oleh Bilal istami'u, karena arti istima' itu mendengarkan bujur-bujur, itu disuruh khutbah itu kan, bukan sambil lewat, sambil guring, sambil cocok pentol. Ya kalau apalagi nontuha mengawa jangan sampai sambil cocok pentol. Maka bila sudah nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bila sudah dikumandangkan azan, cepat-cepat segera menuju panggilan Allah. Pada apa? Mengingat Allah. Artinya masjid segera. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Mohon maaf adalah tinggalkan jual beli. Al-aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu untuk wajib, artinya jangan lagi batu tukar, jangan lagi baju jual. Bila sudah adzan langsung masjid. Berarti sebaliknya, kalau masih berjual beli, masih bermuamalah jual beli, hukumnya kada boleh, haram hukumnya. Masih aja lagi bercocok pentol, orang adzan dah, mohon maaf nih. Jadi jangan sampai sambil mencocok pentol. Mencocok pentolnya sih ada apa, akadnya kan, akad jual belinya ada boleh, haram hukumnya, walaupun sah aja karena kada ada gugur, kada ada masalah di pintangan rukun jual belinya, tapi kada boleh.
Bila sudah adzan, dzarul bai', Allah. Jelas ayatnya, tinggalkan jual beli. Jadi tadi kembali tadi. Sujud tilawah sunnah baik bagi yang membaca atau yang mendengar atau yang mendengarkan. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami'i idza sajadal qari'u. Dan utama lagi sujud bagi orang yang mendengarkannya idza sajadal qari'u, apabila yang membaca sujud. Jadi misalnya ulun baca sini. La yastakbirun, misalnya sampai ujungnya nih. Pian mendengarkan. Nah, pas ulun sujud, nah, maka pian harusnya 4 juga sujud karena mendengarkan. Jadi ketika si yang membaca sujud, seorang mendengarkan, maka situ ditekankan lagi bagi yang mendengar sujud juga. Mustami' mendengarkan. Kemudian di sini dijelaskan sidin as-sami'u, sami' itu adalah alladzi la yaqsidul istima'. Itu orang yang tidak sengaja mendengar. Artinya tadi sambil lalu itu bawa mobil. Kalau di masjid ada orang ngaji baca Quran. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang lepas salat subuh saja lah. Salat subuh lewat ini subuh Jumat. Mobil gitu. La yastakbirun. Allahu akbar. Nah, yang lewat tadi sunnah juga sujud sebenarnya. Mobilnya bahasan aja. Lain arah kiblat. Sunnah lah, tapi berarti kada ya kada berdosa, itu arti sunnah kan. Cuma dapat pahala kalaunya digawi. Jadi sami' itu yang tidak berniat mendengarkan, kebetulan mendengar. Sami'. Kalau wal mustami'u, sedangkan mustami' alladzi yaqsidul istima', orang yang memang berniat mendengarkan. Ada orang ngaji duduk bismillah, dengarkan. Sama apa orang lagi salat subuh Jumat berjamaah, imam baca surah sajadah, berarti si makmum nih mustami' artinya orang yang mendengarkan, bukan orang yang mendengar saja, tapi mendengarkan. Wa hiya fi 14 mawdi'an. Itu ayat sajadah atau ayat yang disunnahkan sujud tilawah tadi ada 14 tempat minal Qur'anil Karim di dalam Quran. Ada 14 puting. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi, sebagian ulama mengumpulkan surah-surah yang di dalamnya disunnahkan sujud tilawah itu dengan perkataannya dalam sebuah syair. Bi'arafi ra'din nahli subhana maryamin bihajjin bifurqanin binamlin wa biljuruz بحاميم نجم شقات اقرأ فهذه مواضيع سجدات التلاوة إن تجزنا. Di A'raf, surah A'raf ada di situ. A'raf itu juz 8 ya, 8. Kemudian surah Ar-Ra'd, dan surah Ar-Ra'd itu sebelum surah Ibrahim maksudnya lah, juz 14 maksudnya lah. Kemudian An-Nahl, Ra'd juz 13, Nahl juz 14. An-Nahl, kisah tentang lebah. Kemudian Subhana di dalam surah Al-Isra, atau ada yang menyebutnya juga surah Bani Israel. Kemudian di surah Maryam juz 16 lah. Kemudian surah Al-Hajj seperti 17. Furqan, surah Furqan juz 18 ya. Surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman, surah An-Naml. Kemudian di surah sini wabil juruz, maksudnya surah Sajadah. Kan ayatnya sudah ada disebutkan juruz.
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Ini disebut tadi surah Al-Juruz, karena di situ ada disebut Al-Juruz. Surah Sajdah yang terjelas benar situ disunahkan sujud tilawah. Kemudian lagi yang keberapa nih? Pokoknya semuanya ada 14 tidak? Kemudian surah Hamim, surah Fussilat, Hamim Fussilat. Kemudian surah An-Najm. Surah An-Najm ini awalnya itu berbicara tentang kisah Mi'rajnya Nabi melewati berbagai tingkatan langit. Nah, jadi surah Al-Isra itu kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sambungannya, kalau surah Al-Isra itu surah ayat 1 aja, ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Habis tentang Isra. Wa ataina Isa bin ataina. Sambungannya itu ada lagi kisah Isra. Kemudian disambung surah An-Najm, kisah Mi'raj. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Situ juga ada sujud tilawahnya. Kemudian insyaqqat, surah Insyiqaq. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Itu ada di ayat sebelum terakhir lah. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Kemudian surah Iqra, surah Al-Alaq. Fasjud waqtarib. Nah di ujungnya tuh sunnah tuh sujud tilawah. Jadi bila membaca itu sunnah sujud tilawah. Walaupun dalam salat baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ujungnya itu apa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sunnah sujud tilawah. Allahu akbar. Jadi kira rukuk sama sujud imam. Ada pas di ujung ayat malah. Ujung ayat. Fahadhihi mawadhi'us sajadati tilawah. Inilah tempat-tempat sujud tilawah. Intajuz, jika kau melewatinya, melaluinya. Sunat sujud tilawah. Hamim ay surah Fussilat. Hamim di sini adalah surah Fussilat. Wa fi suratil Hajj sajadatani. Di surah Al-Hajj ada 2 kali sunnah sujud tilawah. Jadi jumlahnya 14 berataan. Di surah Al-Hajj 2 kali sujud. Syurutu sunniyati sujudi tilawah sittatun. Syarat-syarat sunnahnya sujud tilawah ada 6. Yang pertama, antakunal qira'atu masyru'atan, bahwa bacaannya disyariatkan. Memang dasar disyariatkan membaca. Kada nang qira'ah nang bid'ah adalah maksudnya artinya kada dalam kondisi yang mana kada disuruh akan membaca. Misalnya kharaja bihi qira'atul junub wa nahwihi. Tidak termasuk dengan membaca yang disyariatkan. Misalnya orang junub baca Quran, bolehlah, ada boleh kan? Orang junub baca Quran, lalunya melewati ayat sajadah, nah ada disunahkan sujud karena bacaannya tidak disyariatkan. Ada boleh baca Quran kan? Wa nahwihi, dan seumpamanya. Jadi bacaan yang memang disyariatkan. Wal qira'atu fi nahwi ruku'in, dan seperti juga membaca Quran di waktu seumpama waktu rukuk. Orang baca Quran tuh waktu posisi berdiri, bukan waktu rukuk. Waktu rukuk sunnahnya tasbih, bukan baca Quran. Iya, membaca Quran di situ, itu kan tidak ada disyariatkan. Maka tidak disunnahkan sujud tilawah. Yang kedua, antakun al-qira'atu maqsudatan, bahwa bacaannya memang disengaja. Secara sengaja mengaji, membaca Quran. Kharaja bihi qira'atun naimi was-sakrani was-sahi. Tidak termasuk dengan membaca dengan sengaja bacaan orang yang lagi tidur. Oh, maigaunya ngaji, Masya Allah. Maigaunya ngaji surah Sajdah, subuh Jumat. Keingetan jadi imam. Maigau mengaji surah Sajdah. Nala mendengar
nang maigau itu mungkin bang sadar lah mau baca ya sujud kira mungkin kan ya lagi maigau ini mandangar lah itu kada disunatkan sujud sajadah, ada disunatkan sujud tilawah karena bacaan orang yang lagi guring, orang yang lagi maigau, artinya bacanya tidak disengaja. Apalagi wasakran, orang yang lagi mabuk, orangnya ini hafal Quran, hafiz Quran 30 juz tapi gaweannya fasik misalnya lah, mabuk, teler, lagi teler, mengaji sidin, masya Allah. Artinya tanpa sadar dia mengaji. Nah itu tidak disunahkan sujud tilawah bagi yang mendengar. Baginya tidak mungkinlah sujud lah orang lagi teler. Wasahi, orang yang lagi lupa. Jadi bacaannya memang disengaja. Itu syarat kedua sudahnya sujud tilawah. Yang ketiga, antakunal qira'atu li jami'i ayatis sajdah, bahwa bacaannya seluruh ayat sajadah. Jadi innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, pian mendengar sunnah sujud ulang sunnah juga. Karena sepanjangan. Tapi kalau mendengarnya separuh aja. Kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kada disunahkan karena kada full ayatnya. Jadi ayat sajadah seayatan dibaca. Kadang sesurahan, kadang penting seayatan. Itu syarat ketiga sunnahnya sujud tilawah. Syarat keempat, antakunal qira'atu min qari'in wahidin, bahwa bacaan itu dari satu qari, dari satu pembaca Quran. Namun bergantian baca, pasnya di pintangan ayat sajadah. Itu tidak disunahkan sujud sajadah. Sujud tilawah. Yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazah, bahwa bacaan Qur'annya bukan pada salat janazah. Kalau misalnya salat janazah baca Qur'an di dalam salatnya, itu juga tidak disunnahkan sujud tilawah. Orang saja salat janazah kan kada pakai sujud. Kebetulan baca surah yang di dalamnya ada ayat sajadah. Nah, maka tidak disunnahkan sujud sajadah karena dalam salat janazah kada ada sujud. Siapa yang disujudi? Mayat. Kemudian yang keenam syaratnya alla yatul al-faslu bainal qiraati was-sujudi urfan, bahwa tidak lama pemisah antara bacaan ayat sajadah dan sujudnya urfan, secara pandangan orang banyak. Jadi jangan sampai lawas. Misalnya yang tentang la yastakbirun. Ada nggih? Awas tagana. Nah, tidak disunahkan lagi sujud sajadah. Atau misalnya sampai la yastakbirun, ternyata menurusakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, sampai tuntung surah sajadah. Aku tadi sampai ayat sajadah aja. Lalu sujud, maka tidak disunahkan itulah karena terpisah sudah. Jadi jangan sampai lawas pemisahnya antara bacaan ayat sajadah dan sujudnya. Wa yuzadu fi haqqis sami'i syaratani. Jadi 6 syarat sunnah sujud sajadah tadi. Dan ditambah lagi pada hak orang yang mendengar 2 syarat. Orang yang mendengar sunat sujud sajadah, sami' tadilah mendengar, lain mustami' lain. Yang mendengar. Orang yang mendengar, yang pertama syaratnya sunnah sujud sajadah, ayyasma'a jami'a ayatis sajadah, bahwa dia mendengar seluruh ayat sajadah. Karena orang mendengar ini kan sekilas saja, ada sengaja mendengarkan. Amun yang mendengarkan seluruh ayat sajadah hanya sunnah. Kemudian yang kedua, ada muhurmatin aw karahatil istima' li dzatihi. Tidak haram dan tidak makruh mendengarkan li dzatihi bagi zatnya. Kasima'ihi li qira'ati ma'mumin. Seperti si imam mendengarkan bacaan makmum, itu tidak disunahkan sujud sajadah. Imam di salat zuhur misalnya. Nah, si makmum habis tuntung Fatihah membaca surah yang di dalamnya ada ayat sajadah. Soalnya imam mendengarkan. Nah, itu tidak seharusnya si imam mendengarkan bacaan makmum. Maka tidak disunahkan sujud tilawah.
Atau yang membacanya lah, misalnya binian. Kan juga kita tidak dianjurkan mendengar suara binian, membacanya binian. Oh, melangking suaranya lah. Tapi terbaik bang daripada mendengar lagu-lagu binian. Terbaik mendengarnya baca Quran bang. Cuma pada dasarnya suara binian jangan jauh lah lakian yang bukan mahram kada boleh mendengarkannya. Makanya binian itu salat pun jangan sampai menyaring kalau ada lakian yang bukan mahramnya. Berarti mendengarkan bacaan binian juga tidak termasuk kita disunahkan sujud tilawah ada. Kemudian wa yuzadu fi haqqil musalli syartani, dan ditambah lagi syarat sunnah sujud tilawah pada hak orang yang salat, 2 syarat lagi. Kalau lagi salat 2 syarat lagi bertambah. Yang pertama alla yakuna ma'muman, bahwa orang yang salat ini bukan si makmum. Kalau ia makmum, imam baca surah yang ada sujud tilawah di dalamnya, mendengarnya, imam kada sujud, si makmum kada disunahkan sujud. Batal lah, sujud surangan batal. Yang kedua alla yaqsida sujuda faqat biqiraatil ayah, bahwa membaca ayat ini, orang yang salat ini membaca surah yang ada sujud tilawah di dalamnya ini tidak berniat sujud saja dengan membaca ayat. Makanya subuh Jumat itu sunnah membaca surah sajadah. Ketika sampai ayat sajadah, sunnat sujud sajadah. Ada nang berniat hendak sujud sajadah, ada. Tapi ada pun yang mengatakan kalau untuk subuh Jumat boleh ya. Tapi kalau untuk hari-hari lain membaca ayat, membaca surah, niatnya hendak sujud sajadah, itu tidak disunahkan jadinya sujud sajadah. Jadi jangan hendak pulang ke masjid ya, subuh ini subuh Jumat ya, orang sujud sajadah. Jangan itu niatnya. Ke masjid hendak sholat subuh berjamaah. Dan sunnah membaca surah sajadah. Nabi kan kayak itu terus, subuh Jumat surah sajadah ayat rakaat pertama, rakaat kedua surah Ad-Dahr, surah Al-Insan. Nah, pas ketika membaca surah sajadah sampai ayat ke berapa? 15 ya. Nah, di situ sunnah sujud tilawah. Nah, lalu sujud sajadah. Jangan untuk pulang ke masjid subuh ini subuh Jumat orang sujud sajadah. Ini niatnya bukan itu. Biasa aja lah. Jangan lihat hendak sujud sajadahnya saja dengan membaca ayat. Kemudian arkanus sujud di tilawah kharijas salah, rukun sujud tilawah di luar salat. Jadi tadi kalau di dalam salat seperti itulah. Kalau di luar salat sunnah juga sujud sajadah. Di luar salat nih kada lagi salat, membaca Quran, mendengar misalnya atau nak membaca, nah sampai ayat sajadah sunnat juga sujud tilawah. Itu rukunnya ada 7 kalau di luar salat. An-niyatu, niat yang pertama. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat tumakninah dalam sujud itu. Yang kelima julus, duduk. Yang keenam salam. Yang ketujuh tartib. 7 rukun sujud tilawah di luar salat. Jadi bilanya membaca Quran di luar salat atau mendengar bacaan orang yang membaca surah yang ada sujud tilawah di dalamnya, itu kalau di luar salat bertakbir ya. Hendak sujudnya Allahu Akbar. Takbir. Dalam takbir tadi berniat aku hendak sujud tilawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud. Habis itu bangkit, duduk pulang. Habis duduk, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau di luar salat. Jadi di luar salat pun sunnah sujud tilawah ini. Tapi ada rukunnya. Kalau di dalam salat kan sujud saja langsung, karena takbir salat lawan salamnya salat itu sudah melengkapi untuk rukun sujud tilawahnya. Tapi kalau di luar salat mau kada maunya harus bertakbir sendiri dan berniat sujud tilawah. Kemudian sujud, hitung sujud, duduk tasyahud akhir ya langsung lah. Kemudian salam. Itu kalau di dalam kalau di luar salat. Zikru sujud tilawah. Zikir dalam sujud tilawah. Bacaannya, apa bacaannya? Kasujudi salah, seperti sujud salat juga. Boleh aja subhana rabbil a'la wa bihamdih.
sampai semalam juga lah. Apa sujud sahwi, jaju subhana rabbil a'la wa bihamdih. Wa yazidu, dan dia menambahi, tambahi lagi dah. Apa tambahannya? Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wa da'anni biha wizra waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Nah, ini doanya sujud tilawah. Allahumma ya Allah uktub li biha 'indaka ajra. Tulislah buatku dalam sujud ini ajra, pahala, dan jadikan bagiku di sisimu dhukhra, simpanan, perbendaharaan. Wa da'anni biha wizra, dan lepaskan dariku dengan sujud tilawah ini wizra, dosa. Wa qabalha kama qabiltaha min 'abdika Dawud, dan terimalah sujud tilawah ini sebagaimana kau terima sujud dari hambamu Nabi Daud. Ini doanya. Rawahu Tirmidzi, ini yang diajarkan Nabi doanya. Fi jami'ah, di kitab Jami'ut Tirmidzi, bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Isnad hasan. Doanya itulah di dalam sujud doa. Karena sujud tilawah ini diriwayatkan ujar Nabi, syaitan sedih benar ketika kita membaca ayat tilawah lalu sujud. Itu syaitan sedih benar. Terutama iblis. Ujar iblis, untungnya manusia inya disuruh sujud lalu sujud dapat surga ya. Aku disuruh sujud dahulu, lalu aku kadakun sujud. Nabi Adam dahulu sujud, bang sujud apa menghormati kan? Aku kadakun, aku dapat neraka ternyata, ujar iblis. Jadi sujud tilawah itu maulah iblis, syaitan sedih. Untungnya manusia disuruh sujudnya akun sujud dapat surga. Aku disuruh sujud kadakun dapat neraka. Masailu fi sujudi tilawah, masalah-masalah dalam sujud tilawah. Yang pertama, idza sami'a ayat as-sajdati min midya'in aw nahwihi, apabila seseorang mendengar ayat sajadah dari radio atau seumpamanya. Misalnya ada memutar HP MP3 Al-Qur'an, ada ayat sajadahnya. Fa in kana halan, kalaunya langsung ketika itu memang dasar ada yang membaca ayat 'alal hawa mubasyaratan fa yusannu lahu sujud. Maksudnya mengudara mubasyaratan, live langsung, streaming langsung, ada memang yang membaca, maka sunnah sujud. Wa illa, kalaunya tidak, bi an kana min sauti nahwi musajjilin fala. Misalnya dengan bahwa ada lainnya dari suara seumpama kaset. Nah, itu tidak disunahkan sujud tilawah. Nah, kayak sebelum adzan tuh ngaji lah. Lalu ada surah sajadah dibaca Syekh Mishari Rashid Al-Affasi misalnya. Nah, sampai ayat sajadah kita tidak disunahkan sujud tilawah karena itu kaset, kadang langsung. Kalau langsung sudah sujud tilawah. Yang kedua, law lam ya'lamil ma'mum sujuda imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujud fala tabtulu salatuhu wa la yasjudu. Seandainya si makmum tidak tahu sujudnya imam kecuali imam setelah mengangkat kepalanya dari sujud, fala tabtulu salatuhu, maka tidak batal salatnya, wala yasjudu, dan tidak perlu sujud lagi. Bal yantadhiru fil qiyam, tapi dia menunggunya dalam posisi berdiri. Jadi imam subuh Jumat atau nang hari-hari lain kah rahatan salat nih, atau membaca surah Iqra kan misalnya, wasjudu waqtarib, Allahu akbar, sujud imam. Si makmum kita tahu pada imam sujud, rukuk, iya. Imam sujud. Nah, lalunya hendak sujud, bayinya hendak sujud. Nah, ternyata imam sudah mengangkat kepala, anak bangkit lagi. Itu tidak disunahkan lagi sujud, tidak perlu sujud lagi. Bebuliknya beserta imam pulang. Jadi bila imam sudah mengangkat kepala, si makmum kada sujud lagi. Mahadangi dalam posisi berdiri. Kalau kada sadar pada imam sujud, sah aja salatnya, kada batal. Wa amma idza alima bi sujudil imam qabla raf'i ra'sihi fa 'alaihi an yahwiya ila sujud. Adapun apabila si makmum tahu dengan sujudnya imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka wajib atasnya bertunduk untuk sujud. Imam sujud tilawah, sadar imam sujud, lalunya
berturun juga hendak sujud. Pas inyap turun, imam mengangkat kepala hendak bangkit, berbulik. Jangan sujud. Tapi wajib tadi 4 juga, berturun dulu wajib. Amun fa in rafa'al imam ra'sahu qabla wusulil ma'mum ila sujud raja'a ma'ahu wa la yasjudu. Kalaunya si imam mengangkat kepalanya sebelum sampai si makmum ke sujud, maka si makmum tadi wajib berbulik beserta imam dan kada perlu sujud lagi. Lambat bang lah. Jadi sujud tilawah ini bilanya kada sempat, kada perlu lagi. Yang ketiga, yusannu lil imami ta'khiru sujudi fi sholati sirriyyati ila al-faraghi min as-shalah. Disunnahkan bagi imam menunda sujudnya di dalam salat yang sirriyah, salat yang begimit, zuhur, asar, ila al-faraghi min as-salat, sampai tuntung salat, sampai selesai salat. Idza lam yatulil faslu, apabila tidak lama pemisah. Wa illa fala yasjudu, dan jika tidak maka tidak perlu sujud lagi. Wa qala Ibnu Qasim innahu yasjudu, ujar Imam Ibnu Qasim, bajuri berarti lah. Innahu yasjudu, dia sesungguhnya dia tetap sujud walau ta'ala al-faslu, sekalipun lama pemisahnya bainal qiraati was sujud, antara membaca dan sujud. Jadi bilanya salat sirriyah, zuhur, asar, membaca ayat sajadah, tunda sampai tuntung hanya sujud. Kenapa seperti itu? Lima fi sujudi minat tashwishi, karena di dalam sujud itu menimbulkan apa? Tashwish 'alal ma'mumin, atas makmum. Timbul makmum bingung, ini apa ini? Sujud apa imam nih? Soalnya imam sujud sajadah. Nah, itu jangan pas ketika salat makmumnya membaca ayat sajadah di dalam salat yang begimit, zuhur, asar, sujud janganlah, tunda sampai tuntung supaya jangan bingung makmum. Wa kadzalika fil jumu'atil kabirah, dan seperti itu juga di dalam jamaah yang besar, jamaahnya banyak, itu kemungkinan kena bingung makmum. Jadi sujudnya ditunda, ini banyak benar lah, sampai tuntung salat. Jadi mau kira-kira imam pada tahu pada sujud tilawah, jangan sujud tilawah, kian aja pas tuntung. Ya. Mun subuh Jumat, ya tanya tahu adalah, oh ini sujud tilawah. Namun hari-hari lain baca ayat sajadah atau surah yang lain lalu sujud, pilandu jepang jualan, karena kira-kira atau imam sujud, kada apa, jangan ditunda, langsung aja sujud bagi si imam. Si makmum tahu imam pada sujud, 4 juga sujud. Bila kada tahu, si imam mengangkat kepalanya sudah, kada lagi disunahkan sujud. Tapi wajib berturun dulu hendak sujud. Bila imam bangkit kepalanya, berbulik juga beserta imam, kada sujud lagi. Habis sujud syukur, sujud syukur. Kita bahas sujud syukur kena pulang. Insyaallah. Kita belajaran lawan musannif kitab. Allahu a'lam bis-shawab. Kita halal minta ridha kalau ada tersalah di dalam menyampaikan, di dalam membacakan kitab, karena kita hanya pelajaran bersama lah. Minta ridha kalau ada tersalah. Habis berataan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita, datun ini kita berataan. Kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah serta inayah untuk melakukan, mengamalkan hal-hal kegiatan yang membuat Allah ridha kepada kita semua, dan kita diberi taufik hidayah serta inayah untuk meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. على تلك النية وعلى ما نوى به السلف الصالح حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله.